Jadi kata Pak SBY, saya prihatin. Ya prihatinlah saya dengan cara menanggapi seperti saya. Jangan Pak SBY, saya aja prihatin dengan cara-cara menanggapi seperti ini. Karena saya kan bukan pertama kali menangani konflik partai politik. Narasi yang digulirkan oleh Yusril dalam konteks menggugat atau melakukan judicial review ini, ya, karena kalau judicial review bukan menggugat tepatnya, tapi ada uji materi dan uji formil ya. Itu alasannya adalah bahwa ADRT ini kan sangat penting mengatur partai, ya kan, mengatur demokrasi dan demi demokrasi. Tapi belum ada nih ruang kalau misalnya ADRT ini dianggap tidak sesuai dengan undang-undang parpol atau katakanlah tidak cocok atau tepat dengan demokrasi Indonesia. Nah, itu salah besar itu. Iya. Salah besar. Di Kongres 2020 itu ada pembahasan anggaran dasar atau tidak dalam Kongres Partai Demokrat. Dan ada saksi kita hadirkan. Saksi-saksi dibilang, oh nggak ada. Ya, sidang 1 hari, kemudian diskors, kemudian kita duduk aja makan-makan, disuruh masuk dalam ruangan, terus dipanggil. Udah selesai ya, ini anggaran dasar dibacakan. Oke. Ketok palu. Itu menurut keterangan para saksi. Kalau sekiranya Partai Demokrat tidak setuju, ya dia bawa saksi-saksi lain ke Mahkamah Agung. Bantah keterangan saksi-saksi itu. Dan ada beberapa saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah. Ya, saya hadir di Kongres, saya nggak dikasih kesempatan bicara. Nah, artinya prosedur pembentukannya itu tidak ada. Kongres memang ada kongresnya, tapi tidak ada pembahasan. Nah, itu satu. Kedua, materi pengaturannya. Nah, yang kita nggak sempat dibahas. Ya, udah diputuskan. Orang terus pulang. Ya, kalau kami tidak setuju. Jika ada ketidaksepakatan, ketidaksepahaman terhadap ADRT, itu konteksnya di Kongres. Ya, nah, itu forum tertinggi. Nah, yang kedua, ada mekanismenya juga gitu ya. Setelah pasca Kongres juga ada mekanismenya, yaitu di Mahkamah Partai gitu, bukan di Mahkamah Agung gitu. Nah, ini yang kami lihat ini ada sesat logika, sesat pikir, sehingga kami mohon maaf nih, kami pun mempertanyakan intelektualitas seorang Yusril gitu di sini gitu. Yang kita lihat jejak rekam sebelumnya sangat luar biasa, tetapi ternyata memble ini di sini gitu. Kok mendadak jadi buram nih beliau nih ya, tertutup matanya nih gitu. Akan katakanlah akan berpengaruh pada jabatan AHY. Saya bayangkan itu taktiknya Yusril. Jadi ada perintah untuk mengubah ADART, tapi yang mengubah itu tidak boleh AHY. Nah, saya tahu akrobat seperti itulah yang barangkali akan dijalankan. Jangan ragu menyampaikan sesuatu. Dan jangan diam. Kalau yang baik diam, kita membiarkan yang jahat berkuasa. Kalau yang berintegritas diam, kita membiarkan mereka yang tidak punya integritas akhirnya merajalela. Ketidakadilan itu sumber malapetaka, sumber permasalahan dimanapun di dunia. Kita nih kalau ditentang orang, lebih baik saya mati dengan pedang terhunus daripada saya mati kayak tukus dibuang ke comberan. Enggak, saya akan hadap. Jadi saya pikir persoalan ini ya kita hadapilah secara kesatria dengan segala kemampuan, dengan segala kapasitas yang kita miliki. Ya kalau ini dibawa ke pengadilan, kita hadapi di pengadilan. Mengatakan adalah penemuan hukum, pada sudah disampaikan bahwa ADRT tidak bisa menjadi objek JR. Yang kedua, seakan-akan bahwa belum ada yang mengatur, padahal sudah ada yang mengatur ini. Nah inilah yang kami sampaikan bahwa ada akal-akalan saja gitu, karena mungkin ada ide bahwa JRDMA itu adalah ruang gelap mungkin. Ada yang membisikkan ide itu, cukup diajukan, tidak ada peradilannya, tidak ada sidangnya, tiba-tiba nanti ada keputusan gitu. Berbeda dengan di Petun atau di PN misalnya gitu kan. Tapi ya mohon maaf sekali. Ya KSP Muldoko dan Yusril lupa ya bahwa masih ada keadilan ya, dan akal sehat yang tidak bisa dipermainkan dengan uang dan kekuasaan. Dan kami sangat yakin majelis hakim nantinya di Mahkamah Agung akan memutus ini ya berdasarkan keadilan dan berdasarkan kebenaran. Ya, ini partai kita ini capek-capek kita dirikan segala macam, kok ujung-ujungnya kok jadi partai keluarga. Kan ngomel orang kan? Nah, kesel orang. Nah, kok tiba-tiba jadi partai bapak itu atau partai ibu ini? Termasuk PBB. Kalau orang mau uji yang ada dasar dulu lebih bagus, alhamdulillah.
Bagi saya, memang makin cepat saya diganti jadi ketua PBB itu makin bagus. Saya juga nggak kepengen lama-lama jadi ketua partai dari dulu, bukan itu tujuan saya. Ya, negara hukum dan negara demokratis kan maksudnya mengalihkan perkelahian di jalanan, ya, menjadi perkelahian intelektual di pengadilan. Ya. Ini kan partai Demokrat, ya, menjunjung tinggi demokrasi. Masa orangnya terus bilang justru 100 miliar, terus begitu begini. Jadi nggak akademik, nggak intelektual sama sekali. Ya, jadi kata Pak SBY, saya prihatin, ya prihatinlah saya dengan cara menanggapi seperti saya. Jangan Pak SBY, saya aja prihatin dengan cara-cara menanggapi seperti ini. Mantan Menteri Sekretaris Negara Yusril Iza Mahendra di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi kuasa hukum 4 mantan kader Partai Demokrat kubu Muldoko. Yusril mendampingi 4 kader yang menggugat ADART Partai Demokrat ke Mahkamah Agung. Membenarkan bahwa Yusril dan Yuri mewakili kepentingan hukum 4 orang anggota Partai Demokrat mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung, kata Yusril, Kamis tanggal 23 September tahun 2021. 4 orang yang dibantu Yusril adalah kader Demokrat yang telah dipecat oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Mereka dipecat lantaran hadir dalam kongres luar biasa di Sumut yang menetapkan Muldoko sebagai ketua umum. Para kader itu antara lain ex-ketua DPC Demokrat Ngawi Muhammad Ismaili Widodo, ex-ketua DPC Demokrat Bantul Nur Rahmat Juli Purwanto, ex-ketua DPC Demokrat Kabupaten Tegal, Ayu Palaretins dan ex-ketua DPC Demokrat Kabupaten Samosir Binsar Trisakti Sinaga. Yusril mengatakan pihak termohon dalam gugatan nanti adalah Menkumham Yasona Laoli selaku pihak yang mengesahkan ADART Demokrat pimpinan AHY pada 2020 lalu. Yusril mengklaim upaya untuk menguji formil dan material ADART Parpol ke MA merupakan hal baru dalam hukum Indonesia. Yusril menjelaskan bahwa ADART dibuat Parpol atas perintah undang-undang. Akan tetapi, menurut Yusril, sejauh ini tidak ada lembaga yang menguji ketika ADART suatu parpol bertentangan dengan Undang-Undang atau UUD 1945. Yusril mengatakan ada kevakuman hukum untuk menyelesaikan persoalan seperti itu. Mahkamah Partai, kata dia, tidak berwenang menguji ADART. Yusril mengatakan pengadilan negeri dan pengadilan tata usaha negara pun tidak berwenang. Pengadilan negeri hanya bisa mengadili perselisihan internal parpol jika Mahkamah Partai tak mampu menyelesaikan. Sementara pengadilan tata usaha negara hanya berwenang mengadili sengketa atas putusan tata usaha negara. Karena itu saya menyusun argumen yang insya Allah cukup meyakinkan dan dikuatkan dengan pendapat para ahli antara lain Dr. Hamid Awaludin, Prof. Dr. Abdul Ghani Abdullah dan Dr. Fahri Bahmid, kata Yusril. Bahwa harus ada lembaga yang berwenang menguji ADART untuk memastikan apakah prosedur pembentukannya dan materi muatannya sesuai dengan undang-undang atau tidak, sambungnya. Atas dasar itu, Yusril menilai MA harus melakukan terobosan hukum dengan menjadi lembaga yang memeriksa, mengadili dan memeriksa apakah ADART Demokrat yang disahkan Yasona bertentangan dengan undang-undang atau tidak. Kemudian, Yusril menilai MA juga perlu memeriksa apakah pasal ADART Demokrat yang memberi kewenangan lebih kepada majelis tinggi bertentangan dengan UU partai politik atau tidak.